إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya bila telah masuk pada awal Dzulhijjah, sudah masuk hari yang ketiga, Allah menyebutkan dalam firman-Nya, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Hendaknya mereka menyaksikan manfaat-manfaat yang Allah berikan kepada mereka, dan agar mereka mengingat Allah di hari-hari tertentu, yaitu 10 awal Dzulhijjah, dan juga agar mereka memakan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka, yaitu berupa hewan kurban. Fakulu minha wa atimul ba'isal fakir, makan sebagiannya dan sebagian berikan kepada orang-orang yang sengsara, kepada orang-orang yang fakir. Allah juga berfirman, inna iddatus syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sebanyak 12 semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan ini adalah 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah serta Rajab. Tentunya kita sebagai seorang muslim harus mengetahui bulan tersebut sehingga kita bisa melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Allah juga berfirman, wal fajr, demi waktu subuh, walayalin ashar, dan malam-malam 10. Jumhur ulama menyebutkan adalah 10 Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Yang genap adalah 10 Dzulhijjah dan yang ganjil adalah 9 Dzulhijjah. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW mengatakan, ma min ayyam al-amalu salih fihinna ahabbillahu min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Qala sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan tidak pula perang di jalan Allah. Qala jihad fisabilillah, tidak pula perang di jalan Allah, illa rajulun kharaja min nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seorang pergi perang dengan jiwa dan seluruh hartanya dan tidak kembali sama sekali. Orangnya meninggal dan hartanya diambil oleh musuh, itu baru bisa mengimbangi amalan-amalan
di 10 awal Dzulhijjah. Demikian pula hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW menyatakan, "A'zamul ayyam indallah ayyamun nahr wa ayyamul qar." Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari penyembelihan kurban dan juga ayyamul qar, yaitu manusia dalam melaksanakan ibadah haji mereka berada di Muzdalifah pada tanggal 11. Dengan sekian banyak dalil, tentu mendorong bagi kita untuk bisa beramal di 10 awal Dzulhijjah melebihi hari-hari yang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ini ketika punya hutang puasa Ramadan, maka beliau berusaha untuk melunasi di bulan Dzulhijjah. Mujahid bin Jabr, beliau berusaha untuk puasa 9 hari berturut-turut mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Minimal bagi kita adalah puasa Arafah. Hadis Abi Qatadah riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyatakan ketika beliau ditanya tentang saum Arafah, yaitu puasa pada 9 Dzulhijjah, qala tukaffir sanah al-madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Hadis Sa'id Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Man shoma yawman fi sabilillah ba'da wajhahu min nari 70 kharifa." Barang siapa yang puasa sehari di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Ibadallah, demikian pula berusaha bagi kita untuk menjaga perkara-perkara yang fardu seperti salat lima waktu dengan cara berjamaah. Kita lihat hadis Abi Hurairah al-Bukhari, "Wa ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in ahab ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Hadis qudsi, Allah menyatakan, tidaklah seorang hamba mendekatkan kepada diriku yaitu amalan yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang aku fardukan, seperti sholat lima waktu ataupun melaksanakan ibadah haji, zakat dan semisal. Wala yazal 'abdi yataqarrab ilayya bi syai'in nabi nawafil hatta uhibbah, dan senantiasa hambaku melakukan amalan-amalan yang sunnah hingga aku mencintainya. Kita lihat indallah riwayat Mujahid bin Jabr an rajul minas sahabat Badr. Dia mengatakan kepada putranya, "Ya bunai, adrakta shalah ma'ana?" Wahai anakku, apakah engkau salat bersama kami? Qala na'am. Qala adrakta takbiratul ula? Apakah engkau bisa mendapat takbir yang pertama begitu imam membaca Allahu akbar engkau susul Allahu akbar? Qala la. Qala lima fataka khairun min an taqulha sudul ain. Kenapa engkau telah kehilangan, telah terluput dari 100 ekor onta yang semua warna matanya itu hitam, onta-onta pilihan, dan mendapatkan takbir yang pertama itu jauh lebih bagus daripada memiliki 100 ekor onta. Hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW menyatakan, "Man shalla arba'ina yawman yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atan, bara'ah minan nifaq wa bara'ah minan nar." Barang siapa yang salat berjamaah selama 40 hari bisa mendapat takbir yang pertama, maka dia akan terbebaskan dari dua hal. Yang pertama, terbebas dari sifat kemunafikan, dan yang kedua, terbebaskan dari api neraka. Dan ini pun juga berat jemaah, walaupun hanya 40 hari. Tadi di sana ada seorang imam, Sa'id Musayyab, "Ma fatani takbiratul ula mundu arba'ina sanah." Saya tidak pernah ketinggalan takbir yang pertama semenjak 40 tahun. 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbir pertama. Berbeda sekali dengan kita yang hampir mungkin tiap hari ketinggalan takbir. Bahkan ada jamaah
yang hanya sholat Jumat saja, sementara yang fardu tidak berjamaah. Ini kerugian yang besar. Demikian pula Allah hadis Abdullah bin Umar, "Ma min ayyam afdal inda Allah wa la habal amal ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari yang paling Allah cintai dan amalan yang paling Allah cintai melebihi hari-hari ini, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Fakiru minat tahlil wa takbir wa tahmid. Kalian berbanyak untuk membaca tahlil la ilallah, wa takbir Allahu akbar, wa tahmid alhamdulillah. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, rawahu Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, "Man qala subhana bihamdihi hurisallahu nakhlah fil jannah." Siapa yang baca subhana bihamdihi, ditanamkan satu pohon kurma di surga. Hadis Abi Hurairah, "Ma fil jannah syajarah illa wasaquha min dhahab." Tidak ada pohon di surga kecuali batangnya dari emas. Bayangkan membaca subhana bihamdihi, sekali baca ditanamkan satu pohon kurma di surga. Mungkin 1 menit jamaah bisa baca 50 kali. Andaikan kita kerja bertahun-tahun lamanya, belum tentu kita bisa membuat tiang rumah kita dari emas. Tapi orang baca subhana bihamdihi, ditanamkan satu pohon kurma di surga, batangnya dari emas. Wa hadits Abi Hurairah, "Man qala subhana bihamdihi fil yaum 100 marrah ghufrat dhunubuhu wa in kanat lazabatil bahr." Barang siapa yang baca subhana bihamdihi dalam sehari 100 kali, Allah akan hapuskan dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Dosa begitu banyak, dengan kemurahan Allah bisa dihapus dengan membaca subhana bihamdihi. Demikianlah yang punya kemampuan jamaah untuk haji, laksanakan ibadah haji. Atau punya kemampuan untuk umrah, laksanakan umrah. Hadis Ummi Makil. Nah, Rasulullah mengatakan, "Inna laki fil haji wal umrah ajru jihad." Sesungguhnya bagi kamu dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah itu mendapatkan pahala jihad, pahala seperti orang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ibadah Allah yang punya kemampuan untuk berkorban. Hadis Abi Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, "Man wajada lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kelonggaran dan dia tidak berkorban, maka jangan mendekat ke musalla kita, tempat salat kita. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama, bagi yang punya kemampuan untuk korban, maka wajib untuk berkorban. Aqaman Nabi SAW bil Madinah 10 sinin wa huwa yudhi. Hadis Abdullah bin Umar, Nabi tinggal di Madinah 10 tahun lamanya dan beliau senantiasa berkorban. Namun jumhur ulama mengatakan bahwa korban hukumnya sunnah, sebagaimana fi'il Abu Bakar wa Umar. Beliau keduanya pernah tidak berkorban karena khawatir dianggap itu perkara yang wajib bagi kaum muslimin. Ibadallah rahimakumullah, bainama rajulun yamshi bit thariq istada'an atas. Di saat seorang melakukan perjalanan, tiba-tiba dia kehausan. Fara'a bi'ran, dia pun melihat sumur, fanazala fihi, turun ke sumur itu. Fasyariba minhu, kemudian minum air sumur tersebut. Tsumma kharaja, kemudian keluar. Fa'idal kalbu ya'kul ath-thara, tiba-tiba ada anjing yang menjilat tanah yang basah. Dia katakan dalam hatinya, qad balagha hadzal kalb kama balagha min atas. Anjing ini haus sebagaimana saya kehausan. Fanazala fihi, turun lagi ke sumur. Famala khufau bil ma, ia penuhi khufnya dengan air. Wa amsaka fihi, ia gigit dengan mulutnya hatta raqi, sampai bisa naik dari sumur itu. Wasaqal kalb, ia kasih minum kepada anjing yang kehausan. Lihatlah anugerah Allah yang pertama, fasyakallahu lah, Allah terima kasih kepada. Yang kedua, faghfarallahu lah, Allah ampuni dosanya. Dan yang ketiga, riwayat Bukhari, wa adkhalahu Allahul jannah, Allah masukkan dia dalam surga. Bayangkan dengan ngasih minum air tawar kepada anjing yang kehausan, mendapat 3 anugerah.
Lalu bagaimana kalau kita memberikan daging, makanan paling istimewa kepada masyarakat? Tentu pahalanya sangat besar. Ayuhan nas ibadallah ayatullah. Demikian pula segera bertobat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an. Ayuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian, baik orang mukminin semuanya. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum mi'ata marrah. Hadis Aghar bin Yasar, Rasulullah mengatakan, saya meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Wa Abu Hurairah, beliau istighfar kepada Allah setiap harinya sebanyak 12.000. Inilah insyaallah beberapa amalan yang perlu bagi kita untuk bersemangat 10 awal Dzulhijjah. Masih ada beberapa hari lagi hingga hari Jumat, insyaallah kita Id bersama-sama, baik Indonesia ataupun Saudi. Maka kesempatan ini jangan dilewatkan, karena sebagian salaf mereka melakukan amalan yang melebihi daripada hari-hari yang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mustaba. Ibadallah rahimakumullah, termasuk juga salat duha, bahwa orang yang salat duha mendapatkan pahala ibadah umrah. Hadis Anas bin Malik, man shalla subuh fi jamaah, siapa salat subuh berjamaah, thumma qa'ada, kemudian duduk, yadhkurullah, berzikir kepada Allah hatta tatlu asy-syams, hingga terbit matahari, thumma yusalli rak'atain, kemudian salat 2 rakaat, kana lahu kadil hajj wal umrah, dia mendapatkan pahala ibadah haji dan umrah. Salat subuh berjamaahnya dapat pahala ibadah haji, salat duhanya dihitung pahala umrah. Wa fi riwayah tamatin tamah, pahalanya sempurna, pahalanya sempurna, pahalanya sempurna. Hadis Musa al-Asy'ari, Rasulullah mengatakan, man shalla duha arba'ah banallahu lahu baitan fil jannah. Qabla al-ula, siapa salat duha 4 rakaat sebelum tiba waktu zuhur, maka Allah buatkan rumah di surga. Hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW mengatakan, man shalla duha sintai asyrah rakaah banallahu lahu qasran fil jannah yaumal qiyamah. Barang siapa salat duha sebanyak 12 rakaat, Allah akan buatkan istana dari emas di surga nanti pada yaumul qiyamah. Sehingga para ulama sedang mendapat berapa maksimal salat duha. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan tidak ada batasannya. Kalau kita melihat Taqiyuddin Al-Maqdisi, beliau salat duha sebanyak 300 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal sehari salat 317 rakaat. Adapun kita, Allah alam, berapa rakaat yang kita kerjakan. Wa innaka lasulillahi sajdah illa rafatallahu biha dawajah wa tabi'ah ana khatiyah. Tidaklah engkau sujud sekali sujud kecuali Allah akan angkat derajat kamu dan Allah hapuskan dosamu. Demikian Allah. Mudah-mudahan dengan khutbah ringkas ini memberikan manfaat kepada kita. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyal iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa ghfir 'anna sayyi'atina wa tawaffana abrar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.